sudah ada hasilnya nanti ya kami itu ada harapan ada harapan untuk biaya anak, untuk biaya kita sehari-hari, untuk kalau ada anak kuliah ya biaya kuliah. Dalam skema perdagangan karbon sukarela ini, penguatan kelembagaan lokal juga terus diupayakan. Pelibatan Yayasan Danau Singkarak atau YADAS, lembaga swadaya masyarakat di Singkarak, merupakan salah satu upaya persiapan mengantisipasi pasar karbon di masa mendatang. Saat ini, yayasan terlibat sebagai verifikator yang membantu verifikasi dalam pelaksanaan proyek ini. Penanaman lahan kritis atau grassland itu sudah dianggap menjadi jasa lingkungan, sudah reward kepada petani yang berjasa terhadap lingkungan. Yang kedua, masyarakat mengatakan bahwa bagi mereka yang memanfaatkan lingkungan perlu memberikan imbalan atas manfaat yang diambilnya terhadap lingkungan itu. Bagi mereka yang merusak lingkungan perlu diadakan ganjaran atau punishment kepada mereka itu. Yayasan Danau Singkarak melakukan kegiatan yang sudah mengarah kepada CDM. Ini kita sudah bekerja sama dengan suatu perusahaan internasional. Keberhasilan mewujudkan proyek perdagangan karbon di Singkarak, Sumatera Barat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah, baik lokal maupun nasional. Pemerintah daerah memberikan apresiasi, memberikan respon kepada Aikraf dan kepada pemerintahan Nagari Paninggahan. Kemudian sejalan dengan itu, untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, sebenarnya pemerintah daerah sudah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung bagaimana agar pemerintahan negari ini kuat, agar masyarakat negari ini kuat, agar pemberdayaan semua kelembagaan yang di negari berjalan dengan sebaik-baiknya. Adanya kegiatan-kegiatan ini itu sangat bersyukur dan berterima kasih sekali, karena mungkin tidak semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan lingkungan hidup itu bisa difasilitasi, bisa dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Nah, sekarang yayasan ini, Yayasan Danau Singkarak, dan LSM yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup, itu sudah mencoba menggait dana-dana dari luar. Mekanisme jasa lingkungan yang kita terapkan hari ini cukup bagus gitu loh. Karena kita bandingkan dengan pola-pola yang dilakukan di tempat lain, kalau mekanisme seperti ini, kita mengutamakan lahan-lahan kosong. Nah, dengan adanya sistem skema yang kita pakai hari ini, itu yang kita tanami lahan-lahan yang telah gundul ya, untuk seperti yang kita lihat belakang ini, itu seperti itu. Dan masyarakat dengan adanya bantuan skema seperti ini, artinya mereka sendiri sudah untung untuk mengelola lahannya sendiri dan dibayar, kemudian nanti akan dibayar lagi karbon yang dihasilkan. CO2 Operate BV Belanda, pihak yang bertindak sebagai pembeli dalam skema perdagangan karbon sukarela ini, merupakan sebuah perusahaan yang mewakili beberapa perusahaan komersil yang ada di negeri Belanda. Paul Burgers, ilmuwan sekaligus dosen di Utrecht University, merupakan direktur dari perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan di Eropa, termasuk Belanda, berkewajiban memberikan kompensasi atas emisi yang dihasilkan oleh aktivitas komersil mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut tertarik untuk mendapatkan sertifikat penurunan emisi. Pada tahap ini, standar sertifikasi perdagangan karbon belum diterapkan, mengingat banyak informasi yang masih perlu digali dan tingkat risiko kegagalan yang masih tinggi. For my clients, there are a lot of benefits involved in investing in Singkarak. As you can see outside, maybe Holland is highly industrialized and a lot of offices and companies are based here.
they also have a lot of pollution. The government in the Netherlands has decided that they should be reduced, so they have developed policies to make businesses more sustainable. So now a lot of companies are following these guidelines in order to be able to tap into new markets, especially if you want to get involved with the government, like printing offices or any company that could have the government as client. They have to comply to certain sustainability standards. Perdagangan karbon sukarela merupakan salah satu bentuk skema imbal jasa lingkungan yang menjadi fokus penelitian program RUPES di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Skema perdagangan karbon sukarela di Singkarak dan Palupu merupakan sebuah langkah kecil namun nyata dalam mengurangi efek gas rumah kaca. Sebuah program yang tengah dikembangkan oleh program RUPES untuk menjawab tantangan perbaikan lingkungan. In Copenhagen or at the negotiation table, we have not really seen that commitment. Yeah, so the critics who say, well, offset is only shifting the pollution, yes, they have reason to say that. Yeah, but the voluntary carbon market is not at that level. It is indeed a voluntary extra obligation that people voluntarily take on themselves. And again, calling it investment rather than offset is probably more fair and more clear. Apa yang dilakukan di Sumbar hanyalah langkah kecil. Sudah sepatutnya langkah ini dapat diikuti langkah-langkah kecil lainnya dalam upaya memperbaiki lingkungan. Bukan saja untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Bukan saja untuk kita, tapi untuk keberlangsungan hidup manusia di masa akan datang. Memang saya mendengar sekarang ini sudah ada voluntary carbon trade ya di beberapa lokasi gitu ya. Itu suatu kegiatan yang bagus sekali. Karena yang saya dengar yang di Sumatera Barat itu masyarakat menanam pohon buah-buahan selama 10 tahun tidak ditebang, tetapi dia bisa memanfaatkan hasilnya. Nah, ini bagus sekali sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat dari penanaman itu sendiri, tapi nanti hasil karbonnya itu juga dihargai. Nah, ini kalau bisa dikembangkan itu di tempat-tempat lain ini akan sangat membantu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Orang yang kurang apresiasi terhadap upaya ini akan mengatakan, ya Panang apa artinya 28 hektar? Tanah Indonesia ini 190 juta hektar. Tapi kan 1 juta itu tidak menjadi 1 juta kalau nggak ada 1 rupiah, bukan? Ya, anggaplah ini 1 rupiah dari 192 juta itu. Jadi bagi saya ini kecil tapi indah. Betul bahwa pasar imbal jasa lingkungan itu rumit, ya, itu harus diakui bahwa jadi start from small mungkin ya, mulai dari yang kecil, bereskan sedikit-sedikit maksudnya isu-isu itu, dan jika secara sistematis dan terorganisasi dengan baik penyelesaian masalah-masalah kecil itu tentunya bisa menyelesaikan satu skema yang besar seperti itu. Dan di sini dengan skala kecil itu kita juga lebih mudah memonitor apa sih kendala-kendalanya, lalu apa manfaatnya, yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi lokasi lain yang tentunya jauh lebih besar dari Singkarak, namun dengan tingkat kekompleksan yang berbeda pula, bisa belajar gitu dari skema kecil tapi yang sudah berjalan. Karena kebanyakan banyak sekali skema beribu-ribu hektar yang kemudian hanya berhenti di tahap penyiapan data, karena di tingkat lapang ternyata masalahnya itu menjadi sangat-sangat kompleks tanpa ada pemulaian dari satu langkah kecil.